Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal ya. Selamat datang di SMA Negeri Candipuro untuk peserta didik baru kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana nih? Pasti senang kan bisa bergabung di SMA Negeri Candipuro, bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan sekolah yang baru, dan juga dengan Bapak Ibu guru yang baru. Meskipun untuk saat ini anak-anak masih harus belajar dari rumah, tapi saya yakin suatu saat nanti kita akan bisa bertemu, kita akan bisa belajar, dan kita akan bisa berkumpul kembali di SMA Negeri Candipuro tercinta. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aryuni Wulan Pratiwi. Kalian semua bisa panggil saya dengan nama Bu Wulan. Di sini saya mengajar mata pelajaran seni budaya kelas 10. Jadi, nantinya anak-anak akan belajar dengan saya, belajar dengan Bu Wulan tentang segala hal yang berhubungan dengan seni, terutama seni-seni yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, di Kabupaten Lumajang selama 1 semester. Bisa jadi mungkin juga 1 tahun, atau mungkin tahun-tahun berikutnya kalian akan belajar seni juga dengan saya. Jadi, salam kenal, selamat bergabung di kelas seni budaya bersama dengan saya. Oke, sebelum kita menginjak materi inti pelajaran seni budaya kelas 10, saya yakin anak-anak di sini sebagian besar sudah paham apa itu seni, apa saja yang termasuk dalam seni budaya, karena saya yakin pada masa SD, SMP, pelajaran seni budaya adalah salah satu pelajaran yang difavoritkan sama anak-anak. Kilas balik sebentar. Di sini saya akan sedikit mengulas apa itu tentang seni. Dalam seni itu ada berbagai macam cabang. Yang jelas perbedaan yang utama adalah adanya seni rupa dan juga seni pertunjukan. Kalau seni rupa pasti anak-anak sudah tahu. Seni rupa itu yang membedakan adalah medianya. Media dari seni rupa adalah benda, wujud. Jadi seperti yang anak-anak tahu ada seni rupa termasuk dalam lukis, kemudian pahat, patung. Jadi hal-hal yang menciptakan suatu benda karya seni. Nah, bedanya dengan seni pertunjukan, dari kalimatnya saja kita sudah paham. Seni pertunjukan berarti suatu kesenian yang dipertunjukkan atau dipertontonkan di sini. Seni pertunjukan itu ada 3 dalam dunia seni. Yang pertama adalah seni musik, yang kedua adalah seni tari, dan yang ketiga adalah seni teater. Perbedaan dari ketiganya sama-sama kesenian yang dipertunjukkan, tapi medianya juga berbeda. Kalau seni musik, media yang digunakan adalah media suara atau bunyi. Misalkan suara penyanyi, bunyi dari alat musik, itu yang ada di seni musik. Kalau dalam seni tari, medianya lebih ke gerak tubuh, yaitu tubuh manusia, gerak tubuhnya. Karena dalam seni tari dia tidak bersuara. Sang penampil tidak mengeluarkan suara, tapi menggunakan anggota tubuhnya untuk mengungkapkan seni tersebut. Kemudian ada lagi seni teater. Seni teater dia lebih ke suara dan juga gerak. Karena di atas panggung mereka harus berakting, harus bergerak sesuai dengan peran yang mereka jalankan, sesuai dengan peran yang harus mereka sajikan kepada penonton, dan juga mereka mengucapkan dialog yang berkaitan dengan naskah dan juga karakter yang mereka bawakan. Jadi, anak-anak di sini harus bisa membedakan antara seni rupa dan juga seni pertunjukan. Kemudian seni pertunjukan itu ada apa saja. Pasti anak-anak di sini sudah paham tentang hal itu. Karena saya merasa di sini anak-anak
sudah hebat, anak-anak yang mengerti, anak-anak yang memahami apa yang dipelajari selama ini. Saya adalah guru dengan basic seni pertunjukan. Tadi seni pertunjukan, ingat kan? Seni pertunjukan itu ada seni musik, seni tari, dan juga seni drama. Untuk semester ini saya akan memberikan pelajaran, memberikan ilmu, membagikan, sharing ilmu dengan anak-anak semuanya yang berhubungan dengan seni tari. Jangan lalu berpikiran, wah, materinya seni tari, saya nggak bisa nari, gimana? Saya nggak suka nari, gimana kalau nantinya saya disuruh menari? Pelajaran kesenian itu lebih banyak kepada kita berekspresi, atau bisa dikatakan kita praktek. Teori itu adalah sebagai dasar kita untuk kita berekspresi. Kalau saya katakan menari, berarti kita harus menari. Saya bisa katakan, oh iya pasti, tapi jangan dianggap bahwa menari itu hal yang disepelekan. Intinya gini, di sini saya mengajak kalian untuk belajar seni tari. Tujuan saya adalah memberikan pengalaman, memberikan ilmu ke anak-anak bahwa oh seperti ini seni tari. Bukan hanya apa yang pernah anak-anak saksikan, bukan apa yang pernah anak-anak tonton selama ini. Bukan hanya sebatas itu. Tapi di sini agar anak-anak tahu, mendalami seni tari itu seperti apa. Saya pun tidak akan menuntut anak-anak untuk pintar menari, tidak. Karena kembali lagi, bakat, minat setiap orang, terutama anak-anak, itu sangat berbeda. Tidak semua anak mempunyai minat dan mempunyai bakat di bidang seni tari. Tidak semua anak mempunyai bakat di minat di bidang seni rupa, karena semuanya berbeda, bermacam-macam. Kadang malah tidak semua orang mempunyai bakat seni, tapi dia mempunyai bakat di bidang olahraga, atau mungkin dia lebih ke pelajaran-pelajaran atau kehidupan-kehidupan yang eksak. Itu semua tidak ada yang salah, tetapi kita juga tidak salah untuk saling belajar. Ada patah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya saya di sini ingin mengenalkan ke anak-anak tentang apa itu seni, bagaimana itu seni, apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, itu yang akan saya tekankan di sini. Bagaimana kalian bisa mencintai seni. Banyak juga yang bilang bahwa hidup tanpa seni seperti sayur tanpa garam. Memang setiap orang butuh hiburan, butuh seni. Jadi seni adalah suatu hal yang bisa menjadi media untuk menghibur diri sendiri dan menghibur orang lain. Oke, kita kembali lagi ke topiknya. Sekarang kita mulai merambah ke materi inti seni budaya kelas 10. Tadi saya katakan bahwa kita akan belajar tentang seni tari. Di sini akan saya sedikit menjelaskan, meskipun saya yakin anak-anak di rumah sudah ada buku, kemudian anak-anak juga bisa browsing, sekarang bisa browsing internet, mencari informasi. Jangan hanya di browsing hanya Instagram, TikTok, itu semua tidak salah. Itu semuanya benar asal dilakukan atau dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada yang bisa menyalahkan anak-anak ketika anak-anak bermain TikTok, bermain Instagram, asalkan tahu waktu, tahu kegunaan, tidak digunakan sembarangan. Tari menurut seorang pakar, yaitu menurut Sudarsono, adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Ekspresi jiwa manusia. Jadi tari itu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri kita, yang diungkapkannya melalui media gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, gerak anggota badan yang lainnya.
yang ritmis. Ritmis itu maksudnya dia punya ritme, punya hitungan. Kalau biasanya anak-anak tahu, biasanya di tari atau mungkin olahraga senam itu hampir sama dengan tari, hitungannya 1 sampai 8. Bukan berarti 1 sampai 8 orang tari, orang seni, orang senam tidak bisa berhitung lebih dari 8, tidak. Tapi memang lazimnya aturannya hitungannya 1 sampai 8. Yang indah mempunyai unsur keindahan. Misal nih, jangan dianggap bahwa orang mencangkul di tanah, dia sedang menari. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah gerakan-gerakan wantah atau gerakan-gerakan yang memang sehari-hari memang seharusnya seperti itu, mencangkul. Tapi gerakan-gerakan itu bisa diubah atau bisa dikatakan dalam gerak tari jika dia mendapatkan unsur estetis, unsur-unsur keindahan yang bisa mempercantik, memperindah, memperluas gerakan tersebut. Kemudian elemen dasar tari adalah gerak. Jadi diingat-ingat kalau elemen dasar tari adalah gerak. Jika gerak dan suara yaitu ke teater. Jika gerak saja itu berarti seni tari. Berdasarkan fungsinya, tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tari upacara. Tari upacara di sini yang dimaksudkan adalah tari-tarian yang berguna untuk atau ditampilkan pada saat upacara. Misal kalian pernah tahu acara adat atau upacara adat di Pura, upacara adat di Bali, pasti mereka ada tari-tarian. Nah, itu maksudnya fungsinya adalah tari upacara. Kemudian tari hiburan, yang tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat. Itu adalah tari hiburan rakyat untuk mengungkapkan sukacita. Itu tari hiburan. Tari pertunjukan adalah tari yang kita pentaskan. Kita memang itu tujuannya untuk komersil. Bisa untuk penghasilan, bisa untuk jual beli atau apa, itu namanya tari pertunjukan. Untuk tari berdasarkan pola garapan, nanti anak-anak bisa lihat di buku, lihat di internet, nanti bisa secara jelasnya anak-anak bisa membaca sendiri dan juga melihat contoh-contohnya. Menurut pola gerakannya, yaitu tari itu kalau berkaitan dengan tari tradisional, yaitu ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Kalau tradisional itu lebih mengarah ke tari-tari klasik, tari-tari yang memang sudah baku, yang memang sudah ada aturannya, sudah ada susunannya seperti itu. Kalau tari kreasi baru yaitu tari-tari yang berdasarkan pada tari-tari tradisional, tapi tetap tradisi, namun ada pengembangan di situ, tidak pakem. Jadi pakem di sini adalah bakunya. Jadi tidak baku seperti klasik atau tradisional. Oke, sudah paham ya di sini macam-macam tari berdasarkan tadi fungsinya dan juga pola garapannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada lagi tari menurut penyajiannya. Menurut penyajiannya, tari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal. Dari kata-katanya tunggal, berarti tari tunggal sudah dipastikan bahwa yang menarikan adalah satu orang. Misalkan tari tunggal kalau di daerah Jawa Timur itu ada seperti tari remo, itu juga bisa termasuk dalam tari tunggal. Kalau di sini tari topeng Kaliwungu, itu bisa termasuk dalam tari tunggal. Kemudian yang kedua yaitu ada tari berpasangan. Nah, tari berpasangan nggak usah jauh-jauh sudah. Di kabupaten kita sendiri, di daerah kita sendiri memiliki tari berpasangan yang namanya tari godril. Tari godril yaitu menggambarkan pergaulan antara muda-mudi. Jadi tarian ini diperankan oleh cowok dan cewek. Tapi berpasangan itu tidak harus cowok dan cewek. Bisa jadi tari berpasangan itu cowok dan cowok atau cewek dan cewek. Kemudian yang ketiga yaitu tari kelompok.
tari kelompok yang biasanya ditarikan secara penarinya lebih dari 2 orang secara berkelompok tersebut. Jadi di sini anak-anak paling tidak bisa memahami, bisa tahu apa itu tari, media yang digunakan dalam tari itu apa, kemudian ada lagi jenis-jenis tarian itu apa. Tadi kan sudah saya menjelaskan dan juga saya berikan contoh-contohnya. Nah, sudah paham ya sampai sini ya anak-anak? Nanti pelajaran seni tari akan banyak ke praktek. Ya, semoga setelah ini kita bisa bertemu, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, yaitu di sekolah. Jadi kita bisa mencoba atau memulai praktek. Saya akan memberikan materi-materi yang sekiranya bisa membantu anak-anak mengembangkan bakat minat yang anak-anak punya selama ini, terutama di bidang seni. Penjelasan saya hanya itu, tentang sekilas atau pengenalan tentang seni tari, tentang materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Setelah video ini, setelah kita berkenalan ini, silakan anak-anak membuka Google Classroom-nya. Kan kemarin sudah saya bagikan link tautan undangan masuk ke Google Classroom saya. Sudah ada kelasnya masing-masing. Untuk anak-anak yang belum masuk ke Google Classroom, diharapkan segera masuk, karena pembelajaran, materi, kemudian tugas akan saya share di Google Classroom. Begitu juga nanti dari hasil pengerjaan tugas anak-anak. Jadi semuanya harus buka ke Google Classroom. Jadi tolong untuk teman-temannya yang belum masuk ke Google Classroom Seni Budaya, silahkan diingatkan. Jangan sampai nanti ketinggalan tugas dan bilangnya tidak tahu. Oke, setelah ini silahkan kalian buka Google Classroom-nya, akan ada materi dan tugas di situ. Selamat mengerjakan. Sekali lagi saya bilang selamat datang di SMA Negeri Candipuro. Perlu anak-anak ingat bahwa yang paling utama sekarang adalah kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling penting di sini. Saya harap anak-anak sudah paham itu semua. Untuk menjaga kesehatannya, tetap pada protokol kesehatan ya, apalagi sekarang sedang PPKM kan. Jadi kalau bisa semua kegiatan yang ada di luar rumah dipending dulu ya. Mainnya dibatasin, di rumah saja. Di rumah saja kalian bisa melakukan apapun, bisa mencari hiburan lewat handphone kalian, bisa belajar, mencari info, bisa interaksi dengan teman melalui chat, melalui video call, kalian juga bisa. Tetap jaga kesehatan, ingat-ingat 3M, yaitu yang pertama memakai masker. Jadi kalau bisa keluar kemanapun kalian harus pakai masker, dan kalau bisa maskernya double ya. Kemudian M yang kedua yaitu mencuci tangan. Jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau tidak ada sabun dan air mengalir, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi tetap dijaga, kebersihan diri sendiri itu tetap dijaga, karena kita tidak tahu apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang. Jadi harus mawas diri. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Harus dijaga jaraknya ya. Jangan berkerumun, jangan kumpul-kumpul, nanti aja dulu dipending. Nanti kalau sekarang kumpul-kumpul, berkerumun, kemudian kalian sakit, siapa yang rugi? Kalian sendiri. Lebih baik menjaganya sekarang daripada nantinya menyesal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, saya ingatkan. Tetap positive thinking, tetap belajar, jangan lupa tetap happy, tidak boleh stres, dan selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya, di video berikutnya, atau mungkin di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.